Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan soal untuk seleksi ASN di CPNS ataupun P3K. Kali ini kita ada bagian teknis untuk P3K di penerimaan pengelola layanan operasional. Sebelumnya bagi teman-teman yang ingin memfollow kami untuk mendapatkan materi-materi seleksi CPNS ataupun P3K, bisa langsung ke sosial media kami, ada Instagram ataupun TikTok di @rumah.cerdas.tbalai, atau bisa juga mengunjungi Facebook kami rumah.cerdas.tanjungbalai, ataupun di YouTube kami di Bimbingan Belajar Rumah Cerdas Tanjung Balai, atau di YouTube CEO kami di Abdillah Fauzan. Nah, di sini kami akan mengupload materi-materi yang bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman, menjadi latihan untuk menghadapi seleksi ASN, baik itu CPNS ataupun P3K tahun 2024-2025. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan paket soal atau kisi-kisi soal plus pembahasan seperti di video ini, itu kita menyediakan paket soal teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, serta diwawancara. Itu kita menyediakan sejumlah paket soal yang bisa teman-teman dapatkan. Dapat menghubungi kontak kami di 0852 7004 6434. Adapun untuk teknis sendiri kita berbagai macam, dapat di request sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman lamar atau teman-teman posisi yang teman-teman ikuti. Itu kita diantaranya ada operator layanan operasional, penata layanan operasional, pengadministrasi perkantoran, pengelola layanan operasional, juga ada tenaga kesehatan seperti administrator kesehatan, bidan, apoteker, dokter umum, juga di tenaga kependidikan seperti guru dengan berbagai macam bidang studinya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin paket soalnya bisa menghubungi kami di 0852 7004 6434, atau teman-teman yang ingin mengikuti program bimbingan belajar kami via daring atau online dapat juga menghubungi di kontak yang sama 0852 7004 6434. Baik, kita akan segera mulai. Kali ini kita ada materi pengelola layanan operasional. Silahkan disimak. Baik, kita mulai di soal pertama. Dalam pengelolaan layanan operasional, Anda mendapati bahwa sistem manajemen data yang digunakan masih manual. Dan persoalannya di sini adalah memakan waktu lama. Apa langkah pertama yang paling tepat untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data? Nah, kita lihat satu persatu opsi yang diberikan. Di antaranya A, mengubah sistem manajemen data secara mandiri tanpa koordinasi. Nah, seperti yang selalu kami sampaikan, jika ada pilihan dalam satu kalimat itu dia ada yang menjadikan dia cacat, atau yang mungkin pemilihan katanya yang membuat dia menjadi kurang poinnya, maka sudah langsung dapat kita eliminasi. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, penggunaan kata tanpa koordinasi di sini mengurangi poinnya. Jadi di sini pilihan A tidak tepat untuk kita pilih. Kemudian yang B, mengusulkan digitalisasi sistem manajemen data kepada atasan. Kemudian yang C, meminta staf bekerja lebih cepat dalam pengelolaan data. Yang D, menghapus data yang dianggap kurang penting untuk menghemat waktu. Nah, di sini catatan untuk menghapus data sendiri bisa teman-teman perhatikan, itu lebih kepada pemanfaatan penyimpanan, kebutuhan untuk penyimpanan. Nah, kemudian yang E, menggunakan cara manual, di mana pada catatan kita untuk soal sendiri, cara manual tadi merupakan yang mau kita hindari, masih manual dan memakan waktu lama. Jadi dihubungkan oleh kata dan, sehingga penggunaan cara manual di sini justru ingin kita hindarkan, sehingga opsi E ini tidak tepat untuk dipilih. Nah, tinggal opsi B dan C. Nah, di sini maka kita cari yang sifatnya itu yang
efisien ya, efisiensinya penting. Maka yang mana yang menunjukkan efisiensi, yaitu opsi B ya. Opsi B ini menunjukkan efisiensi. Nah, mengusulkan digitalisasi sistem itu menunjukkan pendekatan yang inovatif dan efektif, dan untuk meningkatkan efisiensi tentunya. Serta penting juga untuk melakukan koordinasi dengan atasan agar memastikan bahwa perubahan yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur. Jadi itu untuk jawaban soal kita kali ini. Kita lanjutkan, seorang staf operasional sering terlambat. Nah, jadi di sini sering terlambat melaporkan hasil pekerjaannya. Jadi tindakan dia terlambat dalam melaporkan hasil pekerjaan. Dampaknya apa? Keterlambatan terhadap proses lainnya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk menangani masalah ini? Nah, yang A yaitu memberikan arahan mengenai pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan. Bisa ya. Jadi A ini bisa. Kemudian yang B, menegur staf secara langsung dan memintanya untuk lebih cepat. Juga bisa ya. Jadi poinnya itu tidak pilihan yang diberikan itu tidak salah, tetapi kita di sini bertugas mencari pilihan jawaban yang paling tepat, yang poinnya lebih daripada pilihan yang lain gitu ya. Kemudian yang C, meminta staf lain menggantikan tugas pelaporan staf tersebut. Juga bisa ya. Yang D, mengubah alur kerja tanpa memberitahu staf. Nah, ini ada kekurangan di sini, tanpa memberitahu staf. Nah, ini alur kerja tanpa memberitahu staf. Jadi kita rubah tanpa memberitahu staf. Ini minusnya di sini ya. Jadi membuat pilihan D ini langsung tereliminasi ataupun tidak dapat kita pilih ya. Dapat kita pilih. Kemudian mengabaikan masalah ini untuk fokus pada tugas lain. Nah, ini tentu tidak boleh diabaikan ya. Jadi ini juga sama, tidak bisa kita pilih. Nah, sisanya A, B, dan C. Nah, di sini kita akan mencari yang sifatnya itu membangun, sifatnya konstruktif. Yang mana yang kira-kira memberikan solusi atau pemecahan yang sifatnya itu konstruktif. Apakah A, B, atau C? Nah, ternyata yang benar adalah A, yaitu memberikan arahan mengenai pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan. Ini sifatnya itu konstruktif. Jadi membantu staf tadi memahami dampak dari keterlambatan dan meningkatkan ketepatan waktu dalam pelaporan. Sedangkan B dan C itu tidak sepositif dari si A tadi. Jadi ada nilai plus A tadi yang sifatnya tadi jauh lebih konstruktif dibanding pilihan B dan C. Itu untuk soal yang ini ya. Kita lanjutkan sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 71 tahun 2019. Catatan mengenai peraturan regulasi perundang-undangan ini, tentu teman-teman tidak harus menghafal, menguasai seluruhnya. Cukup kita lihat koneksinya dari apa yang disampaikannya. Jadi di sini disampaikannya tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, perlindungan data menjadi prioritas. Jadi hal ini tentang perlindungan data. Nah, maka dari opsi-opsi ini A, B, C, D, E ini yang mana yang menunjukkan konsep perlindungan data yang paling maksimal. Nah, kita lihat, kita perhatikan di sini satu persatu. Yang A, membatasi akses data hanya kepada staf senior. Apakah bisa seperti itu untuk keamanan data? Tentu tidak seperti itu ya. Jadi yang A ini tidak dapat kita pilih, kita buang langsung, eliminasi. Yang B, menghapus data yang jarang digunakan untuk mengurangi resiko. Jadi penghapusan data ini biasanya tidak terkait dengan keamanan. Jadi ini bukan pilihan kita. Kemudian C, menggunakan sistem enkripsi untuk melindungi data sensitif. Yang D, menyimpan data di perangkat pribadi. Nah, catatan untuk penyimpanan data di perangkat pribadi ini tidak tepatnya. Tidak tepat kita simpan di perangkat pribadi. Jadi ini juga salah, tidak bisa kita pilih. Kemudian yang E, mengabaikan perlindungan. Mengabaikan juga jelas menggunakan kalimat yang tidak tepat, sehingga di sini langsung kita buang, sehingga pilihan yang tersisa yaitu opsi C, yaitu menggunakan sistem enkripsi untuk melindungi data yang sensitif. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya tentu tadi kembali ke perlindungan data. Yang enkripsi data itu langkah utamanya sesuai dengan regulasi, sehingga memastikan data tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak terkait dan juga berwenang ya. Gitu ya untuk soal yang ini.
Kita lanjutkan, Anda menerima permintaan dari beberapa divisi untuk mendapatkan akses ke sistem operasional. Namun, Anda harus memastikan akses terbatas sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi. Nah, bagaimana konsep akses terbatas ini untuk pengambilan langkah kita yang paling tepat? Apakah A memberikan akses penuh? Jelas bukan ya. Tidak mungkin kita memberikan akses penuh. Nah, ini tidak mungkin. Karena terkait dengan tentu kembali lagi ke konsep akses terbatas tadi. Kemudian B, membatasi akses divisi sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing divisi. C, menolak, tentu tidak sepenuhnya ditolak, tak boleh ditolak ya kan. Dalam artian ya tadi kembali untuk sesuai dengan kebutuhannya, tak bisa langsung ditolak. Yang D, mengizinkan semua divisi untuk ini juga jelas merentan terhadap keamanan. Kemudian yang E, meminta setiap divisi membuat akun. Nah, ini juga sama, sehingga jawaban yang tersedia satu-satunya itu yaitu B, membatasi akses sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing divisi. Itu untuk soal yang nomor 4. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam proses evaluasi bulanan, Anda menemukan bahwa beberapa prosedur dalam layanan operasional sudah tidak relevan dan menghambat efisiensi. Apa tindakan pertama yang sebaiknya dilakukan? Maka kita cari yang konsepnya itu untuk efisiensi dan juga relevan terhadap kondisi kekinian. Maka apakah A, mengubah prosedur tanpa persetujuan alasan? Nah, ini menjadi cacatnya, tanpa persetujuan atasan ya. Tanpa persetujuan atasan ini kekurangannya atau minusnya tadi yang bisa mengurangi poinnya. B, mengabaikan prosedur lama dan fokus pada tugas yang lain. Nah, mengabaikan prosedur lama, fokus pada tugas yang lain. Jelas bukan. Yang C, meminta staf bekerja lebih cepat tanpa mengubah prosedur. Nah, ini tanpa mengubah prosedur, ini kekurangannya. Nah, yang D, mengusulkan pembaruan prosedur yang lebih relevan kepada atasan. E, menyusun ulang semua prosedur secara mandiri. Nah, ini tentu tidak bisa dilakukan, sehingga opsinya tinggal yang bisa kita pilih yaitu opsi D, mengusulkan pembaruan prosedur yang lebih relevan kepada atasan, sehingga konsep pembaharuan tadi diajukan kepada atasan tadi agar memastikan perubahan dapat dilakukan terlebih secara formal atau secara resmi dan meningkatkan relevansinya serta efisiensi kepada layanan yang dibutuhkan. Nah, ini untuk soal yang ini ya. Kita lanjutkan, Anda mendapati bahwa ada keluhan. Ini ada keluhan dari pengguna terkait waktu tunggu layanan yang lama. Apakah langkah apa yang sebaiknya Anda ambil untuk meningkatkan kepuasan pengguna? Jadi, kita diminta untuk mencari solusi atas keluhan yang memang dialami oleh konsumen kita tadi ataupun mungkin klien kita terhadap kondisi layanan yang lama ya. Kita lihat pilihan A, mengurangi layanan yang diberikan agar lebih cepat selesai. Jelas bukan suatu opsi yang bisa diambil, mengurangi layanan, bukan ya. Kemudian menambah jumlah staf untuk mempercepat proses, bisa jadi. C, mengembangkan sistem antrian digital untuk mengelola waktu tunggu, bisa jadi. D, mengabaikan keluhan. Nah, ini mengabaikan keluhan, ini tidak mungkin untuk diambil. Yang E, minta staf bekerja lebih cepat untuk mengurangi waktu tunggu. Jadi ada opsi A, opsi D, ya kan, yang jelas kita eliminasi. Sisanya tinggal opsi B, C, dan E. Nah, maka di sini kita perhatikan opsi yang paling tepat apa? Yang urusannya itu terkait dengan efisiensi tentunya. Jadi tidak hanya sekedar pemecahan masalah, tapi juga harus inovatif dan juga efisiensi kan gitu. Nah, jadi di sini yang menunjukkan efisiensi yang mana? Yang bagian C, yaitu mengembangkan sistem antrian digital untuk mengelola waktu tunggu, sehingga efisiensinya dapat, transparansinya juga dapat. Jadi ketika orang konsumen sedang melakukan antri misalnya, mereka tahu gitu kan, oh ini ternyata yang dilayani sudah kira-kira 30 menit kah, 20 menit kah. Nah, jadi si petugas juga bisa melakukan percepatan efisiensi terhadap waktu pelayanannya, dan juga bagi konsumen yang menunggu juga tahu bahwa ini proses sedang berjalan dan tinggal menunggu saja, seperti itu ya. Baik, nomor selanjutnya, dalam rapat dengan tim, Anda menerima saran untuk meningkatkan keamanan dokumen operasional, dengan sistem pengamanan yang lebih ketat. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? Oke.
Maka di opsi A ada mengimplementasikan sistem baru tanpa persetujuan. Nah, ini kekurangannya di sini ya, tanpa persetujuan. Nah, ini tidak kita pilih. Yang B menambahkan pengamanan sementara tanpa perubahan sistem. Nah, ini juga menjadi cacat pada kalimat ini. Maka yang C membatasi akses dokumen hanya kepada staf senior, ini juga. Kemudian D mengabaikan saran karena tidak mempengaruhi. Nah, mengabaikan saran ini juga bukan suatu pilihan yang bijak. Maka tinggal yang E, yaitu menyusun rencana pengamanan dokumen dan mengusulkannya kepada atasan. Nah, jadi tetap ada kata-kata atau kalimat mengusulkannya kepada atasan. Nah, hal ini bertujuan untuk melakukan tindakan pengamanan yang komprehensif serta efektif dan juga tentunya harus formal. Agar apa? Agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja kita. Nah, itu untuk soal yang ini ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban opsi E. Kita lanjutkan, sebagai pengelola layanan operasional Anda harus mematuhi peraturan Menteri Keuangan tentang tata kelola barang milik negara. Namun, Anda menemukan beberapa barang tidak tercatat dengan baik. Nah, kondisi tidak tercatat ini, maka di sini pertanyaannya, apa langkah pertama yang harus Anda lakukan? Jadi, pengamanan terhadap kondisi atau pemecahan masalah terhadap kondisi seperti ini, problem di mana ada barang-barang yang tidak tercatat dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Apakah A, mengabaikan barang yang tidak tercatat karena tidak digunakan? Walaupun alasannya tidak digunakan, ini tetap tidak dapat dilakukan. Nah, tetap dicatat walaupun tidak digunakan, gitu ya. Yang B, membuat daftar lengkap barang yang tidak tercatat dan melaporkannya. Oke. Kemudian yang C, memasukkan barang-barang tersebut ke dalam daftar inventaris tanpa laporan. Nah, ini tanpa laporan ini ada catatan di sini ya, jelas bukan suatu pilihan yang bijak untuk diambil. Kemudian yang D, menugaskan staf untuk mencatat barang secara acak. Nah, ini kekurangannya. Yang E, mengganti barang-barang yang tidak tercatat dengan yang baru. Nah, ini apa relevansinya? Jelas bukan, maka sisa jawabannya yang bisa kita ambil adalah B, membuat daftar lengkap barang yang tidak tercatat dan melaporkannya. Nah, itu untuk soal yang ini ya. Jadi tetap semua tuh harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang tak tercatat kita catat, walaupun barang tersebut mungkin tidak terpakai, lama di gudang, lama tersimpan gitu ya. Jadi barang tersebut tata kelolanya akan bisa dapat dikelola dengan baik dan juga terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku gitu ya untuk soal yang ini. Oke, selanjutnya ada soal Anda mendapati bahwa beberapa tugas sering tertunda karena penggunaan peralatan yang tidak efisien. Jadi kita punya peralatan, misalnya mungkin peralatan kita tuh udah jadul, jadi nggak efisien, jadi memperlambat kita gitu ya. Maka apa langkah pertama yang sebaiknya Anda lakukan untuk meningkatkan efisiensi? Nah, di sini pilihan A diberikan, meminta staf menggunakan peralatan secara bergantian. Jadi kalaupun ada yang mungkin yang bisa bagus dan seterusnya, itu dilakukan bergantian, ini opsi A. Nah, apakah ini efisien? Tentu tidak. Jadi opsi A ini enggak efisien ya. Yang B, mengurangi penggunaan peralatan yang tidak efisien, jadi dikurangi penggunaannya. Ini juga bukan suatu pilihan yang bijak. Kemudian yang C, menunda tugas sampai peralatan yang lebih baik tersedia. Kalau ditunda, tentu tidak akan selesai. Yang D, membiarkan peralatan tetap digunakan meski tidak efisien, juga salah. Maka tinggal pilihan yang E, yaitu mengusulkan pergantian peralatan yang lebih efisien kepada atasan. Nah, dengan demikian ini bertujuan untuk tetap memastikan operasional berjalan lebih efisien serta mengurangi waktu yang terbuang. Nah, ini tujuan memilih E dibanding pilihan yang lainnya. Oke. Kita lanjutkan, Anda menerima permintaan mendesak dari klien yang membutuhkan bantuan operasional segera. Nah, di sini bagaimana kita menangani kondisi seperti ini? Jadi kalau segala sesuatu itu mendesak, maka harus ada urutan, kita harus bisa mengurutkan keperluannya gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa mengurutkan mana kepentingannya, urgensinya seperti apa. Apakah A, menunda permintaan sampai tugas lain selesai? Nah, ini jelas tidak tepat. Nah, tidak tepat, jadi ini terbuang waktunya, yang A. Kemudian yang B,
menolak permintaan klien untuk menghindari beban kerja juga salah. Yang C, mengalihkan tugas tidak mendesak untuk menangani permintaan klien. Oke. Yang D, membagi tugas secara merata agar semua staf bisa membantu. Kemudian yang E, menambah jam kerja tim untuk menangani semua tugas. Maka di sini yang efisien serta tidak mengganggu yang lainnya, yaitu pilihan, ya opsinya tinggal di C, yaitu mengalihkan tugas yang tidak mendesak untuk menangani permintaan klien. Jadi kita harus bisa mengurutkan permintaan yang dirasa penting untuk bisa membantu kondisi operasional yang memang diminta oleh klien kita. Nah, ini soal yang ini jawabannya adalah C. Baik, demikian dulu untuk video kali ini. Silahkan di follow sosial media kami, akun-akun video kami, baik dia YouTube, Instagram, TikTok, untuk mengikuti pembahasan soal-soal lainnya. Dan bagi teman-teman, kembali kami ingatkan untuk yang ingin memesan atau mendapatkan paket soal atau kisi-kisi soal seperti plus pembahasan seperti di video ini, itu meliputi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Itu kita ada berbagai macam paketnya. Untuk teknis sendiri komplit, bisa semua di request, bisa semua dipesan. Di antaranya ada operator layanan operasional, penata layanan operasional, pengadministrasi perkantoran, pengelola layanan operasional, tenaga kesehatan, baik itu administrator kesehatan, perawat, bidan, apoteker, dokter umum, juga di tenaga kependidikan, guru, semua bidang studi bisa. Nah, teman-teman yang ingin memesan bisa langsung menghubungi kami di 0852 7004 6434. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti program bimbingan belajar kami, juga bisa menghubungi di kontak yang sama. Kita juga menyediakan layanan bimbel secara daring atau online. Teman-teman bisa menghubungi kontak kami tersebut. Demikian untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.